Nanti kita ulang lagi matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Shin. An-nasibur rabi'u an. Bermula amil nasab yang keempat itu an. Sebelumnya, Ibnu Hisham sudah menjelaskan kenapa an berada di posisi keempat. Karena pembahasan tentang an panjang banget. Dan an itu merupakan huruf nasab paling pokok. Kenapa dia disebut huruf nasab paling pokok? Karena an itu bisa beramal baik ketika dia ditulis atau ketika dia nggak ditulis. Ketika dia ditakdirkan pun dia tetap beramal menasabkan fi'il mudhari. Nah, itu. Kalau huruf nasab yang lain baru menasabkan kan kalau ditulis kan. Nah, makanya pembahasan tentang an panjang. Syarat. Bermula amil nasib yang keempat itu an. Wahia ummul bab. Dianya an itu induknya bab. Mana induk bab? Induk huruf nasab. Hah? Siapa yang ngantar? Ini buat besok juga. Ya. Wa inna ma ukhirat fi dzikri lima qaddamna. Hanya saja ditakhirkan akan dianya an fi dzikri pada penyebutan. Hanya saja ditakhirkan akan dianya an pada penyebutan lima qaddamna. 5 karena sesuatu yang telah kami dahulukan akan sesuatu. Jadi 5 ini alasan. Karena alasan yang telah saya jelaskan sebelumnya di awal kitab ya. Karena an pembahasannya panjang. Itu alasan kedua. Alasan pertama. Alasan kedua, wali asolatiha fin nasabi. Dan karena asalnya an dalam nasab. Karena asalnya an pada nasab. Makna asal memang huruf nasab paling pokok itu yaitulah dia. An. Amilat dhahiratan wa mudmaratan. Beramal ianya an dalam keadaan zahir wa mudmaratan dan dalam keadaan ditakdirkan. Artinya baik dia ditulis atau enggak ditulis, dia beramal. Bi khilafi baqiyatin nawasibi. Dengan sebalik ketinggalan dari segala amil-amil nasib. Amil nasib yang lain beramal ketika zahir saja. Kalau mudmar enggak. Fala ta'malu illa zahiratan. Maka tidak beramal ianya baqiyatin nawasib kembali. Fala ta'malu maka tidak beramal ia baqiyatin nasib ketinggalan amil nasib illa zahiratan kecuali dalam keadaan zahir. Nah. Misalu i'maliha zahiratan qauluhu ta'ala. Bermula contoh beramalnya an. Contoh beramalnya an dalam keadaan zahir itu qauluhu, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati. Nah, ini enggak usah kita iraf ayatnya kan. Ini ataf. Nah, jadi kita ambil pokoknya. Walladzi atma'u dan alladzi yang aku berharap ay yaghfira ini. Walladzi dan alladzi. Nah, ini alladzi merujuk kepada Allah nih. Walladzi dan Allah atma'u yang aku berharap ay yaghfira li bahwa mengampuni ianya alladzi. Mengampuni ianya Allah li bagiku hati-hati akan kesalahan-kesalahanku. Jadi di sini an tertulis zahir kan? Dia menasabkan yaghfira. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Yuridullah. Menginginkan oleh Allah ayyukhaffifa bahwa meringankan ianya Allah ankum untuk kamu. Ya, yang jadi syahid di sini yukhaffifa mansub bi an. An yang zahirah memang ditulis kan? Yukhaffifa mansub. An masdariyah. Dah. Kemudian tadi di matan beliau menyatakan fi'il mudhari mansub juga dengan an masdariyah. Artinya masdariyah itu jadi kait, ya kan? An masdariyah. Ini beliau menjelaskan wa qayyadtu an bil masdariyati ihtirazan minal mufassirati wa zaidati. Saya kaitkan akan an dengan masdariyah
Saya kaitkan akan an dengan masdariyah ikhtirazan, karena untuk menghindari atau mengeluarkan minal mufassirati dari an mufassirah wa zaidati dan an zaidah. Jadi an sepintas dalam kitab Qatrun Nada ini ada 3. Ada an masdariyah menasabkan fi'il mudhari', ada an mufassirah namanya, an mufassirah. Nah, jadi nggak menasabkan. An yang tugasnya menafsirkan kalam sebelumnya. Maknanya sama seperti artinya gitu. Kemudian ada juga an zaidah. An zaidah juga tidak beramal. Ada 3 an ya. Nah, ini kan boleh ini kita buat catatan. Ada berapa macam an? Ada an masdariyah, kasih contohnya. Ada an mufassirah, kasih contohnya nanti. Ada an zaidah, ada contohnya. Ketemu lagi nanti an lain ya. Kita tambah lagi dalam catatan nahwu. Judulnya catatan nahwu. Fa innahuma la yansibanil mudhari'ah. Maka bahwa sungguh keduanya an mufassirah dan zaidah itu tidak menasabkan oleh keduanya akan fi'il mudhari'. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Santai aja kita ngaji, teman-teman ya. Sambil ngopi. Fal mufassiratu hiyal masbuqatu bi jumlatin fiha ma'nal qawli duna hurufihi. Maka bermulaan mufassirah, an yang tugasnya menafsirkan, maka bermula mufassirah, an mufassirah itu hiya. Dianya mufassirah itu al-masbuqatu. Jadi al-masbuqatu alladzi subiqat, yang gitu. Allati subiqat. Maka bermulaan mufassirah hiya, dianya an mufassirah itulah an yang didahulukan. Nah, itu al-masbuqatu allati subiqat, seolah-olah begitu. Yaitu satu an yang didahulukan akan dianya an, alif lam di wasaf kan, alif lam mausul kan. An yang didahulukan akan dianya an, bijumlatin dengan satu jumlah, fiha, yang dalamnya jumlah itu ada makna kaul. Ada makna kaul, duna hurufihi, ketiadaan huruf-hurufnya kaul. An berada sesudah satu jumlah. Satu jumlah lengkap, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, yang dalam jumlah itu mengandung makna kaul, seperti katakanlah atau aku berkata. Ada makna kaul, makna aku berkata kan. Tapi hurufnya nggak ada. Qala, huruf qalanya nggak ada. Tapi secara makna dipahami bahwa maksudnya saya mengatakan seperti ini. Nah, itu kalau ada an sesudahnya namanya an mufassirah. Mana contohnya? Nah, kata betul ilaihi, aku telah menulis kepadanya si fulan. Kata betul ilaihi kan? Aku menulis kepada si fulan. Aku menulis kepada si fulan. Aku menulis kepada si fulan. Makna aku menulis kepada si fulan, aku mengatakan kepada si fulan dalam tulisan. Dan ada mengatakan, nah itu. Kata betul ilahi, aku telah menulis kepadanya si fulan. An yaf'alu kada. Nah, an di sini berada sesudah satu jumlah, yaitu kata betul ilaih. Berada sesudah satu jumlah, dalam jumlah itu ada makna kaul, tapi hurufnya nggak ada. Hurufnya kataba. Tapi maksudnya aku mengatakan. Nah, an di sini namanya an mufassirah. Seolah-olah an di sini memaknai katabtu ilaih. Aku telah menulis kepadanya. Apanya yang aku tulis? Yaf'alu kada. Agar memperbuat ia akan ini dan itu. Artinya, iza aradta bihi makna ay. Apabila engkau bermaksud dengannya an akan makna ay. Kalau an di sini tujuannya kita menafsirkan maksud kita katabtu ilaih, jadi fi'il mudhari' sesudahnya marfu. Katabtu ilaihi ay yaf'alu kada. Nggak merafa'kan. Itu an mufassirah. Jadi beliau menjelaskan dulu yang tidak menasabkan, an mufassirah dan an zaidah kan. Adapun an masdariyah syarat-syaratnya di depan. Wa zaidatu hiyal waqi'atu bainal kasami walau, dan bermula an zaidah itu hiya.
dianya an zaidah itulah yang berada, maknanya an yang berada antara sumpah dan lau. Ada sumpah, ada lau, di tengahnya ada an, itu an zaidah. Nah, contohnya uqsimu billahi an lau ya'tini zaidun la ukrimanna. Uqsimu billah, aku bersumpah demi Allah an. Nah, lau ya'tini, jikalau datang kepadaku oleh si Zaid, la ukrimannahu, benar-benar aku muliakan akannya si Zaid. Nah, jadi uqsimu billahi an lau ini kan sering ketemu. Ini an nih, an zaidah. Berada antara sumpah dan lau. Nah, kemudian dalam matan tadi, kembali ke matan. Karena ini syarah, ini tujuannya mengupas matan. Fi'il mudhari mansub dengan an masdariyah. Keluar an mufassirah dan an zaidah, tidak menasabkan. Kemudian di ujung matan tadi, sama saya juga nggak hafal kan, malam tusbak bi ilmin, selama an itu tidak didahului oleh ilmin, oleh fi'il yakin. Nah ini, washtarattu alla tusbaqal masdariyatu bi ilmin mutlaqan. Dan saya syaratkan bahwa tidak didahulukan akan masdariyah dengan ilmen nisbah mutlak. Maknanya, sebelum an nggak boleh ada ilmen. Itu tanpa syarat. Kalau ada alima, sepakat an sesudahnya bukan an masdariyah. Maksudnya, bukan an yang menasabkan fi'il mudhari, tapi anna. Wala bidhannin fi ahadil wajhaini. Saya syaratkan akan bahwa tidak didahulukan akan masdariyah dengan dhanna pada salah satu dua wajah. Pada salah satu dua pendapat. Maknanya di dhanna ada dua pendapat. Kalau an didahului oleh dhanna, ada yang menyatakan boleh menasabkan fi'il mudhari, ada juga yang menyatakan tidak menasabkan kan? Makanya salah satu dua wajah. Kenapa saya kaitkan bi'ilmin wala bidhannin dalam matan katrun nada ihtirazan anil mukhaffafati minas saqilati. Karena menghindari dari mukhaffafah dari saqilah. Karena menghindarkan dari mukhaffafah dari saqilah. Nah, karena kalau ada alimah itu khafafah dari saqilah. Maknanya an yang dibuang tasdidnya ya. Yang asalnya anna. Gak tahu ini penjelasan apa tepat apa tidak ya. Ya begitulah yang saya pahami ya. Oke, sekarang beliau akan membahas sedikit tentang an-takhfif. A, B, C, D, E. Ini E kan. E. Halatu an al-masdariyata halatu an al-masdariyati bi'tibari ma qablah. Judul selanjutnya yaitu halatu an. Keadaan an yang masdariyah bi'tibari ma qablaha dengan mempertimbangkan ma sebelumnya an masdariyah. An masdariyah ditinjau dari kalimat sebelumnya ada beberapa model. An masdariyah, maknanya an masdariyah, an yang secara zahir kayak huruf nasab tadi. Karena walaupun anna, misalkan anna, tetap dia huruf masdariyah juga. Sebagaimana kita tahu kan di kajian sebelumnya huruf masdariyah itu ada 5. An, anna, ma, lau, koi kan. Jadi 5 huruf masdariyah itu fi'il sesudahnya selalu kita robah jadi masdar. Jadi kata beliau, an yang masdariyah, kalau kita lihat kalimat sebelumnya itu bisa macam-macam. Nah, ini yang akan dibahas. Walhasilu anna li'anil masdariyati bi'tibari ma qablaha salasah halatin. Dan bermula kesimpulan itu, bahwa sungguh bagi an yang masdariyah dengan dilihat, dengan dipertimbangkan ma sebelumnya an, salah sahalatin ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada 3 macam an masdariyah kalau kita lihat kalimat sebelumnya.
Ihdaha, yang pertamanya 3. Ayyataqaddama 'alaiha ma yadullu 'alal ilmi, bahwa mendahului di atasnya an oleh ma, oleh sesuatu yang menunjukkan ianya sesuatu kepada ilmi, pada yakin mananya. Mendahulukan di atasnya an oleh sesuatu yang menunjukkannya kepada yakin. Bila sebelum an ada fi'il yakin, baik alima, wajada, fi'il yakin yang berapa fi'il yakin? Ra'a kah? Ra'a, alima, wajada, apa satu lagi? Lupa. Ya saudara-saudara dhanantu lah. Dhanna wa akhwatiha. Tapi dhanna untuk syauk. Di antara dhanna kan dibagi 3 kemarin. Di bab nawasih ada fi'il syauk, ada fi'il yakin, ada fi'il tahwil kan. Nah, bila sebelum an ada fi'il yakin, fahadhihi mukhaffafatun minas saqilati la ghairu. Maka bermula ini an itu ditakhfifkan, diringankan dari saqilah. Maka dianya ini an itu mukhaffafah. Itu yang diringankan minas saqilah dari an saqilah. Asalnya anna la ghairu. Asalnya la ghairahu, tidak selainnya. La ghairaha, tidak selainnya. Tidak selainnya takhfif. Mesti an mukhaffafah. Berarti tidak beramal. Makna tidak beramal menasabkan fi'il mudhari'. Dia punya amal sendiri, yaitu nasab isim, rafa' khobar. Nah, itu. Sebelum an ada alima, berarti an takhfif. Terus kalau an takhfif bagaimana? Wa yajibu fima ba'daha amrani. Dan wajib pada ma sesudahnya an takhfif tadi oleh amrani, oleh 2 perkara. Maka, dan wajib pada ma sesudahnya an takhfif tadi oleh 2 perkara. Ahaduhuma, yang pertama dari kedua perkara, raf'uhu. Nah, itu merafa'kannya. Merafa'kannya ma ba'daha. Maknanya fi'il mudhari' sesudahnya tetap dirafa'kan. Salah satu dari kedua perkara raf'uhu, yaitu rafa'nya ma ba'daha. Kembali ke ma ba'daha. Makna ma ba'daha fi'il mudhari'. Maka wajib pada fi'il mudhari' sesudahnya an oleh 2 perkara. Ahaduhuma, yang pertama raf'uhu, rafa'nya ma, yakni rafa'nya fi'il mudhari'. Wasani fasluhu minha biharfin min hurufi arba'atin. Bermula yang kedua, itu memisahkannya ma ba'daha. Jadi hu ma ba'daha, yaitu fi'il mudhari'. Memisahkannya ma ba'daha, yaitu memisahkan fi'il mudhari', minha darinya an, biharfin dengan 1 huruf, min hurufi arba'atin dari 4 huruf. Nah, bila ketemu an, sesudah an, di belakang an, sebelum an ada fi'il yakin. Itu an takhfif. Di fi'il mudhari' sesudahnya wajib ada 2 perkara. Pertama, fi'il mudhari' sesudah an takhfif kita rafa'kan. Yang kedua, antara an dan fi'il mudhari' harus dipisahkan dengan 1 huruf dari 4 huruf. Nah, itu kuncinya. Harus dipisahkan dengan 1 huruf dari 4 huruf. Wahya harfut tanfis. Dianya 4 huruf itu, yang pertama harfut tanfis, yaitu huruf tanfis. Maknanya boleh sin, boleh sayakunu. Jadi sin dan sofa namanya huruf tanfis. Ada juga yang menyatakan sin saja huruf tanfis, sofa disebut huruf taswif. Gak apa-apa. Makanya contoh di atas, alimallahu an sayakunu, bukan an yakunu langsung, ada an sayakunu. Antara an dan yakunu dipisahkan oleh sin, itulah huruf tanfis. Wa harfun nafi, dan dianya 4 huruf yang dimaksud, yaitu huruf tanfis, wa harfun nafi, huruf nafi, waqad, huruf qad, walau, dan huruf lau. Ini semua beliau kasih contoh satu-satu. Fal awwalu, maka bermula yang pertama, yaitu huruf tanfis. Alima an sayakunu. Alima an. Sebelum an ada alima fi'il yakin. Fi'il mudhari' sesudahnya yakunu tetap marfu, kemudian antara an dan yakunu dipisahkan oleh sin, huruf tanfis. Berarti yang beliau maksud dengan huruf tanfis di sini yaitu khusus sin saja. Nah. Wasani nahu, bermula yang kedua, itu contohnya, yaitu dipisahkan oleh huruf nafi. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Afala yarawna, apakah mereka tidak melihat
alla yarji'u, bahwa tidak kembali ia kepada mereka nisbah perkataan. Yang penting di sini alla, an la, ya. Jadi ada an di sini, cuma sudah diidghamkan dalam la nafi. Ada an, sebelum an ada fi'il yakin yaitu yarau. Berarti an ini takhfif. An itu takhfif yaitu nasab isim rafa' khabar tetap. Fi'il mudhari' sesudahnya tetap kita rafa' yarji'u. Cuma antara an dan fi'il mudhari' harus dipisahkan. Di sini dipisahkan oleh la, Allah, udah pas kan? Jadi maknanya, apakah mereka tidak yakin bahwa sungguh hal dan sya'an itu? Nah, la yarji'u, tidak akan kembali ia kepada mereka nisbah perkataan. Bagaimana teman-teman? Masya Allah. Nah itu. Wasalisunahu, dan bermula yang ketiga itu seperti alim tu angkad yakumu zaidun. Aku yakin bahwa sungguh hal dan sya'an itu sungguh telah berdiri oleh si Zaid. An, sebelum an ada fi'il yakin yaitu alim tu. Jadi fi'il sesudahnya marfu' yakumu. Cuma antara an dan yakumu di sini dipisahkan oleh qad. Warabi'unahu, yang keempat itu seperti allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. An lau yasha'u, bahwa jikalau berkehendak oleh Allah sungguh memberi petunjuk ianya Allah akan manusia seluruhnya kan. Jadi an di sini kita lihat sebelum an ini di Quran ya. Ada apa nih? Ada fi'il yakin enggak? Wa dzalika li anna qabla, demikian itu karena bahwa sungguh sebelumnya ayat firman Allah, afalam yai asil ladzina amanu. Jadi sebelum an ini ada afalam yai asil ladzina amanu, apakah tidak putus asa oleh orang-orang yang beriman? Kalau kita lihat yai asi kan putus asa. Tapi kata para ulama, yai asi di sini bermakna ya'lamu. Jadi dianggap fi'il yakin. Nah makanya yasha'u tetap marfu. Tetap marfu karena an di sini bukan an huruf nasab, tapi an takfif, dan antara fi'il yasha' dan an memang sudah dipisahkan oleh lau. Nah, itu kata Syekh Ibnu Hisham. Demikian itu li'anna qablahu, karena sebelumnya firman Allah ini an lau yasha' itu afalam yai asil ladzina amanu, wa maknahu, bermula maknanya firman Allah fima qalahul mufassir, menurut pendapat mufassir, padahal yang mengatakan akannya oleh ahli tafsir itu afalam ya'lam. Jadi afalam yai as, afalam ya'lam. Afalam ya'lam nanti pilih yakin kan? Wahia lughatun nakhai wa hawati, dan dianya yai as bermakna yang alam itu lugat nakha dan hawati, nama kabilah kan? Itu. Bagaimana? Tuh, itu. Kesimpulan sementara. Bila an itu didahului oleh fi'il yakin, berarti dipastikan an itu takhfif dari sakilah. Nah, kemudian di fi'il mudhari' sesudah an harus ada dua perkara. Perkara pertama fi'il mudhari' kita rafa'kan. Perkara yang kedua antara an dan fi'il itu harus dipisahkan oleh salah satu dari 4 huruf di atas. Baik kita pisahkan dengan huruf tamfiz, an sayakunu, atau oleh la nafi, afala yarawna alla yarji'u, atau dipisahkan oleh qad, ya kan? Alim tu angkat yakumu zaidun, ini enggak ada contoh ayat nih. Makanya beliau buat contoh sendiri. Yang keempat dipisahkan oleh lau. Allau yasha. Nah, itu. Takoma dulu. Nah, itu. Bagaimana? Sahabat semuanya.
Jadi dalam ayat tadi kan, sebelum an lau yasha itu ada afalam yai asi. Cuma di sini yai asi bermakna yang alam itu ada. Jadi makna afalam yai as maknanya menurut pendapat mufasir yaitu afalam ya alam. Wah iya dianya yai as bermakna ya alam. Itu bahasanya suku nakha dan hawazen. Dalilnya ini syair nih. Qala Suhaimun, berkata oleh Suhaib minat tawil. Ini kenapa beliau membawakan syair ini? Untuk menggambarkan bahwa ada yai asu bermakna ya'lamu. Ini contohnya. Aku lulahum bisya'bi. Aku mengatakan bagi mereka bisya'bi di lembah itu. Aku lulahum bisya'bi. Aku mengatakan bagi mereka di lembah itu idh ya'sirunani, ketika mereka menawan akan aku. Menahan ya. Ya'siru menahan, memenjara. Ketika mereka menahan akan aku. Apa yang aku katakan? Alam tai asu. Ini. Alam tai asu. Maknanya alam ta'lamu. Apakah kamu tidak tahu Anni bin Farisi Zahdam? Apakah kamu tidak tahu bahwa sungguhnya aku itu anaknya pendekar Zahdam? Ya, Faris kesatria. Kan? Aku ini kesatria Zahdam. Kenapa kalian memenjarakan aku? Aku ini anak kesatria. Ya, yang ditakuti di tempat ini. Yang penting di sini alam tai asu maknanya alam ta'lamu. Nah, di sini lam tai asu maknanya lam ta'lamu. Ya. Syi'bi tariqul jabaliyah. Syi'bi itu jalan di lembah. Sejam sudah pengajian. Panjang juga. Artinya alam ta'lamu. Apakah kamu tidak tahu? Ya. Wa yu'ayyiduhu qira'atu Ibnu Abbas, dan menguatkan akan ini. Menguatkan akan ini pendapat yang menyatakan yai asu bermakna ya'lamu oleh qiraah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas membaca ayat tadi bukan afalam yai asu, tapi afalam yatabayyan. Apakah tidak nyata? Jadi tidak nyata kan maknanya tidak diketahui kan? Itu mirip-mirip kan? Menguatkan akan ini pendapat bahwa yai asu bermakna ya'lamu oleh qiraah Ibnu Abbas, afalam yatabayyan. Wa anil farra'i ingkaru kauni yai'as bimakna ya'lam. Dan dari farra, mana dari farra? Diriwayatkan dari farra akan ingkar keadaan yai'as dengan makna ya'lam. Syekh Farra enggak setuju. Ada yai'as bermakna ya'lam. Bahwa dhaifun, dan dianya pendapat Syekh Farra dalam bab ini itu lemah. Nah itu, koma dulu. Ya, ini kelihatan teman-teman juga kurang semangat menyimak ilmu nahwu. Semangat Ustaz. Tinggal Ustaz yang semangat ya. Je dah download. Mana download apa? Tunggu. Dah terbuka jalan untuk bisa membaca kitab. Kita paham dan menguasainya kan? Paham tamimah dan menguasainya. Ya. Bahkan jarumiyah juga ya. Jarumiyah juga kalau kita paham benar-benar, tapi kita belajar, sebenarnya jarumiyah itu ya tergantung yang ngajar. Kalau yang ngajar Syekh Sibawahi kan semua isi kitab lain bisa dimasukkan ke dalam jarumiyah. Tapi kalau kita baca jarumiyah cuma matan saja ya memang sedikit kan. Tapi cari guru yang bisa memberikan contoh yang banyak, belajar dikit-dikit. Mulai dari apa? Misalkan dari awal kan.
Baca satu baris, kasih contoh yang banyak dalam bentuk tulisan. Lanjut lagi, kasih contoh. Isi-isi alfiah bisa dimasukkan ke situ, ya udah khatam jarumiyah, udah alim. Makanya kata para ulama nggak ada kitab yang sepele kan, karena kitab itu kan dia benda mati tidak bergerak, tergantung siapa yang mengajarkannya. Orang Aceh, Aceh Utara, Aceh Utara mukim di Bekasi. Nah, nanti kita ngobrol lagi. Bukan, alumni Belang Melati, Abudu almarhum, Allah maafir lahu warhamah. BBS. An kalau sebelumnya alimah udah, sekarang asaniyatu ayyataqaddama 'alaiha dhannun. Nah, yang kedua bahwa mendahului di atasnya an oleh dhan. Ada fi'il dhan sebelumnya. Fayajuzu an takuna mukhaffafatan minas sakilah. Maka bolehlah bahwa ada ianya an itu yang ditakfifkan dari sakilah. Jadi kalau sebelum an ada dhanna dan teman-temannya, boleh juga an itu memang an takfif juga dari sakilah. Asalnya annahu kan jadi an kan. Berarti sama seperti didahului oleh alimah di atas. Fayakunu hukmuha kama dzakarna. Maka adalah hukumnya an itu sebagaimana yang telah kami sebutkan. Artinya tetap an itu tidak menasabkan, fi'il mudhari' sesudahnya tetap marfu, tetap harus dipisahkan oleh salah satu dari 4 huruf di atas. Ya, itu. Wa yajuzu an takuna nasibatan, dan boleh bahwa ada ianya an yang sebelumnya ada dhanna. Bolehlah bahwa ada ianya an itu nasibah, an huruf nasab boleh juga. Berarti fi'il mudhari' sesudahnya kita nasab. Wa huwal arjahu fil qiyas. Dan dianya an itu an nasab. Ya kan? Itu lebih kuat fil qiyasi, dalam qiyas. Nah, dalam qiyas maknanya dalam secara dalil ya. Secara dalil an bila sebelumnya ada dhanna itu lebih kuat ya kita menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Wal aksaru fi kalamihi, dan dia fi'il mudhari' sesudahnya nasab itu lebih banyak dalam kalam mereka orang Arab. Lebih banyak. Walihada, karena ini memang sesudah an yang sebelumnya dhanna lebih banyak nasab fi'il mudhari', karena ini ajma'u 'ala nasbi fi qouli ta'ala, ijma'lah mereka para ulama kepada nasab pada firman Allah. Ini ada firman Allah alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku. Ahasiban nas, apakah mengira oleh manusia bahwa mereka akan dibiarkan? An yutraku, an kelihatan an di sini kan. Sebelumnya ada hasiba. Hasiba bermakna dhanna, hasibtu dhanantu kan. Hasiba. Jadi bila an sebelumnya ada dhanna dan teman-temannya, an boleh dua. Boleh kita anggap annahu asalnya, kemudian ditakfifkan. Berarti fi'il mudhari' sesudahnya marfu. Boleh juga an ini kita anggap an huruf nasab. Fi'il mudhari' sesudahnya kita nasab. Dinasabkan fi'il mudhari' sesudah an yang sebelumnya dhanna lebih banyak dan lebih kuat. Makanya di ayat ini ulama semua membaca ayyutraku. Enggak ada yang baca ayyutrakuna. Enggak ada. Ya, jadi semua baca hasiban nasu ayyutraku dengan nasab yutraku. Kitab Syarah Qatrun Nada. Ustaz Paja Keci. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wakhtalafu fi qaulihi ta'ala, berselisihlah mereka para ulama pada firman Allah Ta'ala. Wahasibu alla takunu fitnah. Ya. Jadi di wahasibu alla ini kan ada an juga. Ada an. Cuma sesudah an di sini kan ada la ini. Ada la nafi. Jadi hasibu fi'il dan. Nah ini di an di sini boleh dua nih. Nah, kalau kita anggap dia an takfif, berarti fi'il mudhari' sesudahnya marfu. Dan syaratnya cukup.
dipisahkan oleh la nafi kan. Makanya ada yang baca wahasibu alla takunu, ada juga yang membaca wahasibu alla takuna, boleh. Faquri'a bil wajhaini, maka dibacakan akan dianya firman Allah ini dengan dua cara. Hasibu alla takuna, hasibu alla takun. Yang ketiga, kondisi an yang ketiga. Tadi an, kalau kita lihat kalimat sebelumnya ada tiga. Yang pertama sebelumnya ada alima, yang kedua sebelumnya ada dhanna, yang ketiga as-salisatu alla yasbiqaha ilmun wala dhannun. Yang ketiga bahwa tidak mendahului akannya an oleh ilmun dan dhannun. Di belakang an nggak ada fi'il yakin, nggak ada fi'il syok. Ketika itulah an itulah yang menasabkan fi'il mudhari'. Fayata'ayyanu kaunuha nasibatan. Maka tertayinlah, mestilah keadaannya an tadi itu yang menasabkan. Nah, itulah an yang jelas-jelas menasabkan fi'il mudhari'. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati." Dan Allah yang aku berharap bahwa mengampuni ianya Allah bagiku akan kesalahanku. An yaghfira, sebelum an atma'u fi'il yakin bukan, fi'il sya' bukan. Berarti an di sini wajib menasabkan yaghfira. Nah, itu. Ya, baik, Ustaz Taufik. Jadi pengajian kita hari ini ya sampai di sini, ya kan? Sampai di sini. Ya, kita titik sampai di sini, ngobrol-ngobrol sejenak. Saya ngambil kesimpulan ya. Yang saya ingat aja kesimpulannya. Coba saya reli sambil menghafal. Huruf nasab fi'il mudhari' ada 4. Pertama lan. Ini yang penting kesimpulan. Kesimpulannya, huruf nasab fi'il mudhari' ada 4. Pertama lan, nggak ada syarat ya. Yang kedua idzan, ya. Kai dulu. Yang kedua kai. Kai baru menasabkan fi'il mudhari' bila kai itu kai masdariyah. Kapan kai disebut kai masdariyah? Bila sebelum kai ada lam huruf jar. Baik lam itu kita tulis atau kita takdirkan. Bila sebelum kai nggak ada lam, tertulis nggak, takdir nggak, kai itu huruf jar. Fi'il mudhari' sesudah kai tetap kita nasabkan. Tapi yang menasabkan bukan kai, tapi an yang kita sembunyikan sesudah kai. Nah. Kemudian huruf nasab yang ketiga yaitu idzan. Idzan baru menasabkan fi'il mudhari', syaratnya ada 3. Pertama, idzan berada di sadrul jumlah, di awal jumlah jawab. Yang kedua, fi'il mudhari' sesudah idzan mesti berzaman mustakbal. Kemudian antara idzan dan fi'il mudhari' enggak boleh dipisahkan selain oleh sumpah. Kalau dipisahkan oleh sumpah, tetap boleh idzan menasabkan fi'il mudhari'. Huruf nasab yang keempat yaitu an masdariyah. An masdariyah. Jadi an ada 3. Ada an masdariyah, ada an tafsiriyah, ada an zaidah. Yang menasabkan fi'il mudhari' khusus an masdariyah. Itu pun ada syaratnya. Pertama, bila sebelum an ada fi'il yakin. Sebelum an ada fi'il yakin. Itu an bukan an nasab fi'il mudhari', tapi an nasab isim rafa' khabar. Fi'il mudhari' sesudah an tetap kita rafa'kan, dan antara an dan fi'il mudhari' harus dipisahkan oleh salah satu dari 4 huruf. Bisa dipisahkan dengan sin, huruf tanfis, atau dipisahkan oleh la nafi, atau dipisahkan oleh qad, atau dipisahkan oleh law. Bila sebelum an ada fi'il syok, yaitu dhanna dan teman-teman dhanna, maka an itu boleh 2. Boleh kita anggap an takhfif, sehingga sama seperti yang pertama tadi, enggak. Itulah an nasab namanya. An yang menasabkan fi'il mudhari'. Seperti contoh terakhir, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati. Ya, itu kesimpulan terakhir. Begitulah saudara-saudara semuanya.